Pemirsa kembali lagi bersama kami di Anyus Siang. Banyak hal-hal yang tak terduga dalam pelaksanaan vaksin massal yang digelar di berbagai tempat. Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ketakutan napi saat akan disuntik mengundang gelak tawa para tenaga medis yang bertugas. Beginilah ekspresi salah satu narapidana yang mengikuti vaksinasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Napi histeris sambil memeluk erat petugas lapas karena ia takut jarum suntik. Meski telah selesai disuntik, napi masih terlihat ketakutan dengan wajah pucat pasi. Badan yang kekar ternyata tidak menjamin keberanian seseorang dengan jarum suntik ya. Vaksin massal yang digelar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh berlangsung lancar, setiap napi antri menunggu giliran untuk divaksin. Sebanyak 299 narapidana kemudian semuanya mendapatkan vaksin. Untuk hari ini tidak ada kendala, artinya narapidana sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat, jadi bisa dilaksanakan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lapas kali ini merupakan suntikan dosis pertama dan pelaksanaan vaksinasi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 karena sebelumnya ada warga binaan yang dinyatakan positif pada tahun 2020 lalu. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui dilaksanakan di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam mempertahankan diri dari potensi buruk jika terinfeksi COVID-19. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil. Mengingat ibu hamil dapat mengalami keadaan yang lebih berat ketika terpapar COVID-19. Mendapatkan vaksinasi dalam kehamilan akan mencegah ibu hamil bergejala berat bila terpapar COVID-19. Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menegaskan virus corona meningkatkan resiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi kehamilan lainnya, sehingga vaksin diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam mempertahankan diri dari potensi buruk jika terinfeksi COVID-19. Vaksinasi terhadap ibu hamil dan menyusui pun mulai dicanangkan di Kampung Keluarga Berencana Muara Kidul, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat kemarin siang. Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan pihaknya masih menunggu kiriman vaksin sesuai kebutuhan guna memastikan warga Kota Bogor yang menjadi target sasaran akan segera mendapatkan vaksin. Sementara itu di wilayah lain masih menunggu surat dari Kementerian Kesehatan dan rekomendasi resmi dari BPOM terkait vaksinasi ibu hamil. Namun Kemenkes menyarankan setiap pemberian vaksin yang sudah berjalan harus dengan pengawalan ketat dari tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, apakah sudah tepat keputusan untuk melakukan vaksinasi kepada ibu hamil? Kita akan membahas lebih dalam dengan Dr. Ari Kusuma, dokter spesialis kandungan. Selamat siang Dr. Ari. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Ari, sebelumnya ibu hamil masuk dalam kategori yang tidak bisa mendapatkan vaksin, tapi sekarang dicanangkan bisa mendapat vaksin. Bagaimana tanggapan Anda sebagai dokter spesialis kandungan? Ya, kami sebagai dokter kandungan mengucapkan alhamdulillah karena memang terus terang sejak adanya beberapa hal atau dilakukan pemberian vaksin pada ibu hamil dari beberapa jurnal literatur yang ada, ini sangat mendukung karena kita tahu ibu hamil adalah kelompok rentan. Oleh karena itu dia harus kita bantu. Kedua, ada beberapa data pun yang menyatakan dari kita pun dari POGI mengumpulkan data ada 536 ibu yang kita kumpulkan dari berbagai cabang sejak 1 tahun terakhir ini, sejak pandemi ini, ada 51% ibu hamil itu yang OTG, sehingga OTG artinya dia tidak bergejala, sehingga inilah mungkin menjadikan celah-celah ibu hamil juga hidup di keluarga atau ibu hamil juga bisa menularkan kami tenaga kesehatannya sendiri.
Mungkin itu. Jadi kami juga sangat mendukung adanya vaksin pada ibu hamil. Baik, jadi sangat mendukung karena bisa meminimalisir gejala. Tapi kalau pada masyarakat sehat tentunya kan ada pasca imunisasi seperti demam ataupun juga gejala yang ditimbulkan. Kalau untuk ibu hamil, apakah ini tidak berbahaya untuk janinnya jika ada reaksi di tubuh? Memang saat ini belum adanya data penelitian menyatakan punya efek samping karena kita tahu penelitian yang melibatkan ibu hamil itu sangat sulit sekali. Sebagai contoh, kita buat penelitian untuk obat batuk atau apa itu tidak ada sampai saat ini, susah carinya. Tapi insya Allah dari data yang ada sampai saat ini belum ada laporan menyatakan bahwa bermasalah pada pemberian vaksin pada ibu hamil. Karena pemberian vaksin ibu hamil sudah dilakukan juga di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Bahkan di Amerika itu sudah dilakukan pada 35.000 ibu hamil, trimester 1, 2, 3. Dan insya Allah saat ini tidak ada laporan-laporan tentang gangguan-gangguan yang dihasilkan. Baik, lantas apa gejala terburuk yang bisa dialami oleh ibu hamil jika terpapar COVID-19? Apakah benar mempercepat bayi lahir secara prematur, Dok? Iya, karena tadi saya sudah katakan bahwa ibu hamil adalah kelompok rentan, sehingga dia nggak usah kena virusnya rentan, apalagi kena virus. Dan kita juga punya data bahwa adanya ibu hamil ini dalam kelompok rentan membutuhkan fasilitas. Sebagai contoh begini, di Jakarta tuh ada data yang cukup bagus bahwa ada 15.072 ibu hamil melakukan tes, ternyata ada 1.600, artinya dia positif 11%. Dari 1.600 ini pun ada 1.000 yang membutuhkan pertolongan ke rumah sakit, sehingga ini menunjukkan bahwa ibu hamil rentan. Dan kita juga punya data bahwa ada 4% dari ibu hamil yang mengalami gejala COVID ini yang membutuhkan sampai ke ICU. Baik. Oke, Dokter Ari, jika nanti pemerintah sudah sepakat memberikan vaksin kepada ibu hamil, apakah perlu ada pemeriksaan khusus sebelum vaksinasi terhadap ibu hamil ini? Oh, tentunya. Jadi gini, prinsipnya saat ini dalam melakukan vaksinasi kita tahu tetap harus ada screening. Jadi ibu hamil bukan berarti lihat perut gendut, ada lihat ibu hamil langsung diseret vaksin, tidak gitu. Tetap mengikuti kaidah-kaidah prosedur-prosedur vaksin yang ada saat ini. Jadi screening vaksin tetap dilakukan, informed consent tetap dilakukan. Jadi walaupun kita mendorong ibu-ibu hamil yang resiko tinggi seperti usia di atas 35 tahun atau dia punya komorbid, hipertensi, tapi bukan berarti sekarang ibu hamil itu datang tensinya 200 disuntik, ya tidak. Pasti mengikuti kaidah-kaidah tim screening yang ada. Sehingga ini sangat penting, tim screening dan melakukan informed consent yang jelas bahwa ini benefitnya lebih baik, lebih banyak. Walaupun memang kita tahu penelitian di saat ini belum ada yang bisa menyatakan bagaimana kebaiknya, atau karena vaksin virus ini juga virus tahun, vaksinnya juga baru, jadi memang belum ada penelitian bagaimana janin. Tapi insya Allah sampai sana belum ada laporan hal ini yang membahayakan untuk ibu maupun pada janin itu sendiri. Oke, Dokter Ari, jika kita lihat efek samping dari masing-masing vaksin ya, baik itu Sinovac ataupun juga AstraZeneca, adakah vaksin golongan tertentu yang direkomendasikan untuk ibu hamil? Semua vaksin direkomendasikan. Memang di beberapa negara punya hal-hal yang dilakukan, seperti di Amerika dengan Pfizer, dengan Moderna, di Eropa dengan AstraZeneca, ya. Bahkan WHO sendiri merekomendasikan dengan Sinovac, karena sebetulnya vaksin yang diberikan, vaksin ini kan adalah virus inaktif yang diberikan ini, itu hampir sama dengan vaksin-vaksin seperti vaksin influenza atau tetanus yang selama ini sudah diberikan pada ibu hamil. Dan alhamdulillah selama ini kita tidak melihat adanya gejala-gejala yang atau enggak dampak-dampak yang berlebih lah, secara gitu. Oke, menurut Dokter Ari sendiri, apa yang membuat perizinan untuk pemberian vaksin kepada ibu hamil ini memang harus dipertimbangkan secara matang? Ya, jelas. Karena tadi ibu hamil, kelompok rentan, ibu hamil itu ada 2 nyawa, ibu dan bayi. Kedua, dan kita juga sadar dari hal ini BP POM juga mungkin belum mengeluarkan karena juga semuanya kan untuk menyatakan iya harus melewati uji klinis. Nah, uji klinis ini yang terus terang kita juga sadari bahwa ini kita belum cukup. Tapi
kita tetap harus melihat dalam benefit yang lain bahwa ini ada suatu emergency, ada suatu pandemi di mana ada kelompok yang harus dilindungi, yaitu ibu-ibu ini, ibu-ibu hamil ini yang mempunyai dampak, ya dia harus melahirkan bayinya yang sehat, mau dampak ibu hamil juga harus sehat, jadi ini ibu harus kita lindungi. Namun kita juga memahami juga bahwa memang uji klinisnya di Indonesia belum ada dan di luar negeri mungkin juga belum cukup. Ini juga yang mengapa rekomendasi sampai belum keluar. Tapi insya Allah POGI akan segera mengeluarkan panduan untuk melakukan vaksinasi pada ibu hamil dan kita juga akan mengeluarkan surat keputusan dari profesi kami. Karena insya Allah kami profesi juga harus terus berperan dalam turut membantu pemerintah menurunkan kejadian-kejadian di era pandemi ini. Baik, Dokter Ari, kami ingin menekankan kembali, berarti hingga saat ini belum ada izin resmi dari BPOM untuk vaksin ibu hamil ya? Belum, tapi insya Allah dalam beberapa hari ini kami terus, karena koordinatornya kan saat ini untuk vaksin ibu hamil dari BKKBN, kebetulan Pak Hasto juga seorang dokter kebidanan, beliau pasti juga mengerti. Tapi terus Pak Hasto bersama Pak Menko Pak Erlangga juga bersama-sama juga kami juga kemarin 2 hari lalu dengan ITAGI sempat ada pertemuan juga, dan kemarin kami juga melakukan pertemuan Zoom dengan BP POM juga. Jadi terus kita melakukan diskusi yang secara intens dengan berbagai pihak tersebut. Baik, terima kasih Dokter Ari Kusuma atas informasinya. Ini menjadi angin segar bagi ibu hamil di luar sana yang mungkin khawatir dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tak hanya keluarga prajurit TNI Angkatan Laut, ribuan warga antusias mengikuti program serbuan vaksin di Markas Komando Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 3.000 dosis vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat. Korps Marinir Angkatan Laut menggelar program serbuan vaksin di Markas Komando Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Vaksinasi diperuntukkan bukan hanya bagi anggota keluarga prajurit TNI Angkatan Laut, namun ribuan warga DKI dan luar DKI Jakarta antusias mengikuti vaksinasi. Selain di Jakarta, program serbuan vaksin juga dilakukan di Markas Komando Korps Marinir Surabaya, Jawa Timur. Mengingat situasi dan kondisi perkembangan COVID ini semakin masif, maka atas perintah Kasal latihan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Dan dari Bapak Kasal, semuanya satuan-satuan di jajaran Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin COVID-19. Sebanyak 3.000 vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat. Program serbuan vaksin Korps Marinir Angkatan Laut ini diharapkan dapat mengejar target 1 juta vaksin per hari yang dicanangkan pemerintah. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah, iNews melaporkan.